dari mobil dari pengelola dari Mas Raja bilang lapangan padelnya sebenarnya operasinya baru Januari. Cuman pembangunan tahun ini. Iya, cuman tahun ini. Cuman pembangunan ini jadi sudah memang Perwakilan pengelola lapangan padel Fort Wall Fajar Adi Putra buka suara terkait polemik kebisingan yang dikeluhkan oleh warga. Lapangan padel di Jalan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan itu sebelumnya diprotes warga karena suara yang ditimbulkan dinilai mengganggu lingkungan sekitar. Fajar mengatakan pengelola telah berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang berlaku, termasuk soal batas kebisingan. Ia menyebut tingkat kebisingan di lapangan padel tersebut berada di angka sekitar 70 desibel dan dianggap masih sesuai dengan ketentuan. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Anas Furhon Hakim. Selamat siang rekan Anas, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, selamat siang Iraka dan Tribuners. Pengelola lapangan padel Fort Mall di Cilandak, Jakarta Selatan, acara buka suara terkait dengan polemik yang terjadi. Lapangan padel tersebut sebelumnya mendapat protes dari sejumlah warga sekitar yang lokasinya bersebelahan dengan lapangan padel tersebut karena dinilai mengganggu aktivitas dari warga itu sendiri. Pasalnya, warga merasa lapangan padel tersebut menimbulkan kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya permainan padel tersebut. Dan salah satu perwakilan dari Fort Wall Padel, yakni Fajar Adiputra, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aturan operasional terkait pelaksanaan aktivitas padel di lokasi tersebut. Ia juga mengklaim tidak menyalahi aturan terkait dengan tingkat kebisingan. Pasalnya, ia menyebut bahwa tingkat kebisingan di lapangan padel yang dikelolanya masih berada di bawah 70 desibel atau masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ia juga mengakui bahwa yang menjadi persoalan adalah di mana lapangan padel tersebut berdampingan dengan kawasan permukiman warga. Sementara itu, dari pihak Kelurahan Gandaria Selatan telah melakukan mediasi antara pihak pengelola padel dengan warga yang melaporkan ke aplikasi Jaki. Dari hasil mediasi tersebut diperoleh dua kesepakatan, yakni di mana pengelola lapangan padel pada akhirnya bersedia memasang soundproofing atau alat peredam suara yang nantinya setelah dipasang akan dilakukan pengujian apakah alat peredam suara tersebut dinyatakan layak atau tidak atau masih mengganggu warga sekitar. Kesepakatan yang kedua yakni selama pemasangan dari alat peredam atau soundproofing itu sendiri, lapangan padel tersebut akan mengurangi jam operasionalnya yang semula beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam, maka setelah hasil kesepakatan atau hasil mediasi, lapangan padel tersebut akan beroperasi hanya dari pukul 14.00 hingga pukul 20.00. Demikian Iraka yang bisa sampaikan, kembali ke studio. Terkait hasil mediasi pada hari ini, Pak, gimana, Pak? Ya, hasil mediasi pada hari ini tentunya saya terima kasih sama pihak kelurahan khususnya di sini yang memfasilitasi untuk kami bisa bertemu dengan pihak pelapornya sendiri, bahwa hasil mediasi hari ini saya rasa kami cukup puas. Kami cukup puas karena sudah menemukan titik temu lah dari kedua belah pihak. Artinya apa yang diinginkan oleh terlapor kami juga sudah mencoba untuk memahami dan mencoba untuk mengikuti instruksi apa yang diinginkan, seperti itu. hasilnya apa sih? Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri
tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Jadi tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Walaupun di sini kami nggak mencari benar atau salah, kami mencoba mengikuti dan arahan dari Pak Lurah yang sudah mencoba untuk memediasi. Berarti sekarang jam operasional dari jam berapa? Iya, jam operasional terus terang kami mengajukan di jam 1 siang sampai jam 9 malam. Cuman dari pihak terlapor ini jam operasional itu menginginkan dari jam 2 siang sampai jam 7. Ya sebenarnya hanya negosiasi sedikit, saya rasa harusnya ini bisa sepakat lah. Itu bulan puasa aja atau nanti berlanjut? Iya, hanya di bulan puasa aja. Bulan puasa ini nanti kami rencananya kan juga pemasangan soundproofing. Jadi pada saat bulan puasa pemasangan soundproofing dan juga pembatasan jam operasional gitu sih. Oh, setelahnya baru jam operasional. Iya, setelahnya jam operasional nanti kami ya balik lagi kami akan diskusi juga. Kalau mengikuti aturan, tentunya kami akan mengikuti aturan yang berlaku, tidak akan menabrak aturan apa. Sebelum ini dibangun tuh sebenarnya izinnya udah lengkap belum sih? Kalau masalah perizinan, saya yang bisa menjawab secara psikologis sebenarnya konsultan perizinan kami, karena saya di sini kapasitasnya terkait mediasi ini menjawab atas keluhan tetangga aja sih. Tapi kalau perizinan saya rasa harusnya semua sudah berjalan sesuai aturan sih. Karena itu sampai kejadian suaranya tidak tetap itu memang tidak memperhitungkan berdekatan dengan rumah warga atau seperti apa sih Pak? Kalau perhitungan tidak berdekatan dengan rumah warga sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya kami juga ya artinya dalam setiap pembangunan seperti ini kan tentunya pasti ada plus minusnya. Mungkin juga apa yang dihasilkan suara ya kalau menurut aturan sebenarnya di lapangan kami desibelnya masih 70 gitu. Cuman ini kan yang menjadi permasalahan adalah zonasi yang mana zonasi kami berdampingan langsung dengan zonasi rumah tinggal. Jadi kalau kita melihat aturan di zonasi kami, ya kami tidak menyalahi aturan gitu. Tapi karena kebetulan beririsan dengan zonasi rumah tinggal yang desibelnya memang lebih rendah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu aja. Saya rasa cukup ya, sudah janji. Udah panjang ya. Kenapa baru sekarang gitu? Sebenarnya kan udah diprotes sejak lama, kenapa baru sekarang muncul? Jadi bukan baru sekarang muncul, artinya kalau diprotes sejak lama, sebenarnya dari pihak pelapor ini sudah beberapa kali juga datang ke wilayah kami, dan saya sendiri juga sempat menemui beberapa kali. Cuman mungkin saat itu komunikasi yang terjadi mungkin kurang baik atau dengan emosional atau seperti apa, sehingga kebetulan juga ya udah saya di kelurahan ini Pak Lurah yang sangat banyak membantu untuk proses mediasi. Jadi intinya ya hanya miskomunikasi lah kalau di awal seperti itu aja. Makanya kami dengan langkah yang percaya diri untuk berani menghadiri mediasi ini karena kami rasa masalah ini harusnya bisa terselesaikan. Mau boleh disebutin namanya? Oh, saya Fajar di Putra, saya perwakilan dari PT Kreasi Arena Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.